Kembali bersama Mr. Klik, dan kali ini kita akan bahas bagaimana cara untuk membuat storyline yang tepat. Baik Bapak Ibu, ada beberapa pertimbangan ketika kita memilih materi untuk dijadikan sebuah video pembelajaran. Nah, begitu juga dengan kita menentukan atau membuat sebuah storyline. Kenapa storyline itu penting? Karena ini merupakan sebuah rencana. Ketika perencanaan kita sudah matang, kita akan menentukan keberhasilan dalam pembuatan video pembelajaran. Begitu juga dengan pentingnya storyline, bahwa dengan storyline kita tidak perlu begitu menghafal tentang lafal ataupun kata-kata yang akan kita ucapkan dalam waktu pengambilan video pembelajaran. Bahkan kita hanya cukup memberi sebuah ekspresi di situ dengan sebuah urutan atau penyampaian yang sudah kita persiapkan. Baik, apa saja tips dan triknya untuk kita membuat sebuah storyline? Yang pertama adalah bagaimana kita memilih materi yang tepat untuk video pembelajaran. Jadi tidak semua materi pembelajaran itu tepat untuk dijadikan sebuah video. Yang selanjutnya kita akan tuangkan dengan materi yang padat, karena kita akan membuat video pembelajaran yang tidak begitu panjang. Yang kedua adalah tata bahasa. Tata bahasa ini karena kita ditujukan kepada berbagai macam, misalnya ke jenjang SD, SMP ataupun SMA, itu tentunya kata-kata yang harus kita ucapkan dalam video pembelajaran itu harus berbeda, akan lebih formal atau lebih fun atau lebih gaul. Di situ adalah kita yang menentukan. Tentunya yang ketiga adalah pada penulisan storyline ini atau rencana ini kita harus tahu tentang pedagogi content knowledge di sini. Nah, baik. Jadi pedagogi content knowledge ini adalah makna atau inti dari sebuah video pembelajaran. Dalam sebuah video pembelajaran, di storyline-nya harus terdapat dari pendahuluan, inti, dan penutup. Biasanya saya pendahuluan itu menggunakan berbagai fenomena yang sangat dekat dengan anak, dan di situ contoh-contoh. Misalnya di sini saya menggunakan untuk video pencernaan itu menggunakan contoh Spider-Man. Ini akan sangat dekat dengan anak. Ketika video di awal itu dengan storyline yang cukup menyenangkan, anak-anak akan melanjutkan ke inti dan kita menjelaskan sebuah materi. Selanjutnya di akhir tanamkan sebuah pesan di situ sehingga kita bisa mengajak anak-anak untuk mempunyai tindakan yang tidak hanya menghafal materi tapi menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baik, bentuk untuk tahap storyline kita akan lihat. Ini adalah contoh storyline yang saya buat. Storyline yang saya buat terdiri dari 4 kolom di sini. Nah, di awal ini ada narasi dari video. Nah, di sini benar-benar saya tuliskan secara detail apa yang harus saya ucapkan. Setelah itu adalah aset visualnya. Gambar apa yang akan saya tampilkan di situ ketika storyline itu kita buat. Dan yang terakhir adalah perkiraan durasinya. Ini sangat penting karena dalam perkiraan durasi ini itu merupakan kunci bagaimana kita menyelesaikan video dengan singkat dan juga penuh makna pembelajarannya. Mungkin cukup selesai 5-6 menit video pembelajaran ini selesai. Perlu kita ketahui bahwa video pembelajaran ini tidak membahas semua materi, tapi video pembelajaran bisa menjadi sebuah stimulasi untuk kita masuk ke dalam pembelajaran atau mempermudah sebuah pembelajaran yang padat, yang banyak, itu menjadi sebuah gambaran yang simpel menarik anak-anak untuk belajar. Jadi pembuatan storyline ini sangat penting untuk Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali bahwa yang perlu dibuat di storyline itu ada sebuah narasi video, tentunya ada aset visual yang ditampilkan dan juga durasi. Itu yang paling penting 3. Yang pertama adalah narasi video, yang kedua aset visual, dan juga perkiraan durasi. Silakan Bapak Ibu download contoh narasi atau contoh storyline yang sudah saya buat di kelas Google Classroom. Di situ bisa Bapak Ibu kembangkan sesuai dengan mapel dan jenjang yang Bapak Ibu ampuh, sehingga narasi ataupun storyline yang Bapak Ibu buat bisa diilustrasikan dalam sebuah video yang tentunya akan menentukan keberhasilan pembuatan sebuah video. Semoga penjelasan tentang pembuatan narasi atau storyline ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih.